Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kepada Allah kita senantiasa bersyukur dan kepada Nabi Muhammad SAW kita senantiasa bersolawat. Yang terhormat, Bapak Alim Surya Saruman Eskom MPD selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer, serta teman-teman yang sama berbahagia. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka daripada itu, perkenalkan saya, Anggun Putri Ramadhani, dengan NIM 240411527 dari Program Studi Informatika Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Pada video kali ini, saya akan memberikan penjelasan serta mempraktekkan mengenai sharing folder, di mana video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah jaringan komputer. Tetapi sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa sih sharing folder itu? Sharing folder adalah proses membagikan file atau folder agar bisa diakses dan digunakan bersama oleh komputer lain dalam satu jaringan yang sama, di mana tujuan dari sharing folder ini tentunya untuk mempercepat pekerjaan, mempermudah berbagi file, serta memudahkan kolaborasi tanpa harus dikirim satu persatu. Baiklah, kalau begitu yuk langsung saja kita ke proses prakteknya. Nah, disclaimer, di sini saya memakai laptop yang menggunakan Windows 11. Jika teman-teman menggunakan laptop yang bukan Windows 11, itu bisa disesuaikan saja ya. Baiklah, langsung saja kita akan mempraktekkan bagaimana cara sharing folder. Nah, sharing folder itu memiliki 4 tahapan. Kita akan ke tahap yang pertama dulu, yaitu tahap memberi nama pada komputer dan workgroup-nya. Di mana tujuan dari tahapan ini supaya komputer kita mudah dikenali dan dapat saling terhubung ke dalam satu jaringan. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita pergi ke File Explorer. Kemudian kita scroll hingga menemukan disk PC. Disk PC-nya kita klik kanan, kemudian kita klik Properties. Nah, kita tunggu saja, kemudian muncul System About. Kita scroll hingga mendapatkan Advanced System Setting. Kita klik. Nah, setelah jendela System Properties-nya muncul, kita perhatikan di tab atas, kita klik Computer Name. Nah, kemudian kita pilih Change. Nah, setelah jendela Computer Name or Domain Changes-nya itu muncul, kita sudah bisa mengubah nama komputer kita serta menentukan nama dari workgroup kita. Nah, di sini saya menggunakan nama saya saja sebagai computer name-nya. Kemudian untuk workgroup-nya sesuai dengan ketentuan, saya menggunakan NIM saya. Oke, setelah computer name dan workgroup-nya diisi, kita bisa klik OK. Nah, klik OK lagi. Nah, welcome to the bla 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 workgroup. Kita klik OK. Kita diperintahkan untuk merestart komputer kita. Kita klik OK. Kemudian kita close. Nah, di sini kita klik restart now. Nah, di sini komputer saya sudah saya restart. Kalau begitu langsung saja kita akan mempraktekkan tahap yang kedua, yaitu tahap menentukan media transmisi jaringan. Tujuan dari tahapan ini supaya data bisa dikirim antar komputer baik menggunakan kabel LAN maupun menggunakan Wi-Fi. Perlu diingat, penggunaan media transmisi jaringan sangat penting karena sharing folder baru bisa dilakukan kalau komputer terhubung ke dalam satu jaringan yang sama. Nah, di sini saya menggunakan media transmisi jaringan Wi-Fi. So, komputer yang ingin sharing folder dengan saya harus terhubung ke dalam satu jaringan Wi-Fi yang sama seperti yang saya gunakan. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita pergi ke search bar, lalu kita ketikkan control panel, lalu kita open control panelnya. Lalu kita pilih Network and Internet, lalu kita pilih Network and Sharing Center, lalu kita pilih Change Adapter Settings. Nah, setelah halaman Network Connections-nya muncul, akan tampil Wi-Fi yang sedang terhubung dengan komputer kita. Kita klik 2 kali Wi-Fi-nya, lalu akan muncul jendela Wi-Fi status, kemudian kita pilih Properties. Nah, akan muncul jendela Wi-Fi Properties. Nah, kita perhatikan di samping dari tab networking ini seharusnya ada muncul tab sharing. Namun di laptop saya tidak muncul. Jadi bisa langsung saya klik saja OK. Nah, namun jika di laptop teman-teman sekalian muncul tab sharing di samping dari tab networking ini, teman-teman bisa klik tab sharingnya, lalu centang beberapa opsi yang tersedia, lalu klik OK. Nah, kemudian kita klik OK. Kemudian jendela Wi-Fi statusnya bisa kita close. Kemudian network connections-nya juga bisa kita close. Nah, setelah
semua langkah-langkah dari tahap kedua sudah kita lakukan, itu artinya penggunaan media transmisi jaringan sudah selesai dan jaringan sudah bisa kita gunakan. Nah, selanjutnya kita akan mempraktekkan tahap yang ketiga, yaitu tahap memberi izin Windows atau Network and Sharing. Tujuan dari tahapan ini untuk mengizinkan network discovery serta untuk mengizinkan file and printer sharingnya. Bagaimana caranya? Caranya masih sama ya, kita masih berada pada halaman Network and Sharing Center, namun kali ini kita tidak memilih Change Adapter Settings, melainkan kita memilih Change Advanced Sharing Settings. Kita klik. Nah, lalu akan muncul beberapa profil jaringan. Ada private networks, ada public networks, serta ada all networks. Nah, karena tadi saya menggunakan media transmisi jaringan Wi-Fi, so I choose private networks. Kita klik private networks-nya. Nah, di sini akan muncul ada network discovery seperti yang saya bilang tadi, di mana tujuannya jelas ya, yaitu untuk your PC can find and be found by other devices on the network. Yang artinya, komputer kita bisa menemukan dan ditemukan oleh perangkat lain yang ada di jaringan. Nah, network discovery-nya harus kita on-kan. Kemudian untuk setup network connected-nya juga harus kita centang. Dan juga bagian file and printer sharing-nya dengan tujuannya supaya mengizinkan perangkat lain yang ada di jaringan untuk mengakses file dan printer yang sudah kita bagikan yang ada di device kita. Itunya juga kita harus aktifkan. Nah, begitupun jika teman-teman menggunakan public networks ya, network discovery-nya harus diaktifkan, file and printer sharing-nya juga harus diaktifkan. Nah, setelah semua langkah-langkah dari tahap ketiga sudah dilakukan, itu artinya komputer siap untuk melakukan sharing file. Nah, tak terasa kita sudah memasuki tahap keempat sekaligus menjadi tahap penutup dalam sesi sharing folder kali ini, di mana yang menjadi tahap 4 yakni melakukan sharing folder. Tujuan tahapan ini supaya file atau folder yang kita bagikan dapat diakses bersama oleh komputer lain. Di sini juga kita bisa mengatur akses izin filenya, siapa yang boleh melihat, siapa yang boleh mengubah, dan siapa yang boleh memiliki akses penuh terhadap file atau folder yang kita kirimkan tadi. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita pergi ke File Explorer, kemudian kita pergi ke file atau folder yang ingin kita share. Nah, di sini saya ingin men-share folder yang ini. Lalu klik kanan foldernya, kemudian pilih Properties, lalu perhatikan di tab bagian atas sini ya, kita klik tab Sharing. Lalu kita klik Share. Nah, di sini diperintahkan untuk choose people to share with. Kemudian kita klik saja ini, lalu kita pilih everyone. Nah, di sini everyone can read ya. Kemudian kita share saja dulu. Lalu kita done. Nah, di sini terdapat pengaturan lanjutan, yaitu di Advanced Sharing. Kita klik Advanced Sharing-nya, lalu kita klik Permissions. Nah, di sini kita bisa mengatur akses izin filenya. Jika kita, saya centang semua dulu ya. Nah, jika kita mencentang read saja, itu artinya pengguna hanya bisa membaca file atau folder yang kita share. Namun jika kita centang change, itu artinya pengguna bisa membaca serta mengubah seperti mengedit, menambahkan, dan menghapus file atau folder yang kita bagikan. Namun jika kita centang full control, itu artinya pengguna mendapat izin penuh terhadap file atau folder yang kita bagikan tadi. Lalu di sini saya akan mencentang read dan change saja. Lalu saya klik apply, lalu OK, lalu apply lagi, lalu OK, lalu kita close. Nah, jika semua langkah-langkah dari tahap keempat sudah kita lakukan, itu artinya file atau folder yang sudah kita atur tadi itu sudah dibagikan. Nah, baiklah, di sini saya sudah menggunakan komputer lain sebagai another point of view. Langsung saja kita akan cek file atau folder yang sudah kita bagikan tadi dari komputer pertama. Caranya adalah kita perhatikan di keyboard, lalu kita klik logo Windows bersama dengan huruf R, kemudian kita ketikkan nama dari komputer yang menjadi sumber tadi. Nah, ini adalah komputer saya ya, namanya sudah benar. Jadi cara penulisan namanya itu adalah sebelum nama itu kita ketik dulu / 2 kali, lalu kita ketikkan nama komputernya, kemudian kita klik OK.
Nah, ini kita tunggu akan dialihkan otomatis. Nah, ini tadi folder yang saya bagikan ya. Kita klik foldernya, lalu kita klik filenya. Nah, di sini filenya sudah terbuka. Yuk kita cek apakah izin aksesnya tadi sudah diatur dengan benar. Yuk kita, misalnya saya akan menghapus pembelajaran interaktif ini. Nah, ternyata filenya kita bisa hapus sesuai dengan izin aksesnya tadi, yaitu bisa membaca dan bisa mengubah file atau foldernya. Yang artinya izin akses filenya itu sudah berhasil kita setting. Nah, sampai di sini saja video penjelasan serta praktek mengenai sharing folder yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.